Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 4, hari ini hari Senin lagi nih. Cepet banget ya. Nah, kalau hari Senin sudah pasti nih kita akan belajar matematik dengan Miss Vina. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah masuk pada bab kelima, yaitu angles atau tentang sudut. Nah, teman-teman, semoga hari ini kita diberi kesehatan dan semangat untuk belajarnya. Oke, kita simak ya untuk materi kita hari ini. An angle is formed when two straight lines meet at a common point. The size of an angle depends on the amount of turning. Nah, teman-teman, sudut itu terbentuk dari dua garis yang terhubung dan dipertemukan pada sebuah sudut atau titik. Dan untuk besarnya, nah, tergantung pada setiap putarannya. Contohnya yang pertama, right angle atau sudut siku-siku. Kalau sudut siku-siku ada tanda di tengahnya seperti itu, teman-teman. Nah, kalau sudut siku-siku sudah pasti dia mempunyai sudut yaitu 90 derajat. Kemudian acute angle atau sudut lancip. Jika sudut lancip itu terbentuk dari derajat yaitu kurang dari 90 derajat. Sedangkan sudut yang ketiga yaitu obtuse angle adalah sudut yang terbentuk dari 90 derajat atau lebih. Jadi lebih dari 90 derajat. Nah, jadi bedanya dari ketiga sudut tersebut, jika sudut siku-siku yaitu 90 derajat, sudut lancip kurang dari 90 derajat, dan sudut tumpul yaitu lebih dari 90 derajat. Nah, number E is an acute angle smaller or greater than a right angle. Nah, teman-teman, coba kita lihat sudut lancip lebih kecil atau lebih besar dari sudut siku-siku ya. Nah, coba teman-teman kita lihat. Kalau sudut siku-siku tadi 90 derajat dan sudut lancip kurang dari 90 derajat. Jadi jawabannya yaitu sudut lancip lebih kecil dari sudut siku-siku. Dan kemudian number B is an obtuse angle smaller or greater than a right angle. Nah, teman-teman, coba kita lihat. Untuk sudut tumpul itu lebih besar atau lebih kecil dari sudut siku-siku ya. Nah, jadi jika sudut tumpul itu lebih besar dari sudut siku-siku, karena urutannya tadi right angle itu sudut siku-siku yaitu 90 derajat, kemudian sudut lancip kurang dari 90 derajat, dan sudut tumpul yaitu sudut yang mempunyai besaran lebih dari 90 derajat. Nah, nanti teman-teman catat ya di buku tulisnya dan disertakan dengan deskripsinya, yaitu besaran sudut. Number 2, angles are seen all around us. Can you tell when the angles are in this object? Nah, teman-teman, sudut itu ada pada kehidupan kita tuh sehari-hari. Karena kita sehari-hari itu pasti menemukan sudut loh, teman-teman. Nah, coba teman-teman cari
apakah dapat menemukan sebuah sudut pada objek-objek di bawah ini? Coba kita lihat jam. Loh, Miss, jam itu kan bulat. Nah, iya, jamnya bulat, tetapi jarum jam tersebut mempunyai makna yaitu sudut. Coba dilihat dari jam 10 dan jarum panjangnya di angka 2. Sebelum angka 2, maka kira-kira itu adalah sudut apa ya, teman-teman? Coba dilihat. Kira-kira sudut apa ya? Nah, itu adalah sudut. Iya, sudut tumpul. Karena kita bisa melihat di situ lebih dari 90 derajat. Nah, kemudian staples. Bisa tidak ya kita lihat untuk sudut? Nah, saat staples membuka seperti itu bisa dikatakan sudut juga, yaitu lancip karena kurang dari 90 derajat. Nah, kemudian gambar nomor 3, yaitu ada kipas, teman-teman. Nah, coba kita lihat kipasnya kira-kira besar atau kecil ya. Nah, kipas tersebut ada pada sudut tumpul. Iya, karena kipas tersebut lebih dari 90 derajat. Bagaimana cara menghitungnya, Miss? Caranya teman-teman mempunyai penggaris tidak? Penggaris busur atau setengah lingkaran. Nah, nanti jika ada sebuah gambar, kita bisa mengukur dengan penggaris itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. And the next, can you identify the rectangle, acute angle, and obtuse angle in this letter? Apakah teman-teman bisa mengetahui ya? Ada sudut siku-siku, ada sudut lancip, dan juga sudut tumpul pada huruf-huruf ini. Nah, coba kita lihat. Ada H, A, dan T. Apakah ada sudut ya di huruf-huruf tersebut? Coba kita lihat, teman-teman. Nah, huruf H adalah ada sebuah sudut, yaitu sudut siku-siku. Dan kemudian huruf A, di situ ada sudut lancip pada huruf A-nya yang di atas dan juga yang di bawah ada dua sudut yaitu sudut tumpul. Kemudian yang T, ada dua sudut yaitu sudut siku-siku. Nah, teman-teman masih bingung tidak ya? Coba Miss Vina beri penjelasan ya. Kita simak dulu teman-teman. Jadi teman-teman, pada huruf H kita dapat melihat ada sudut. Sudut apa ya teman-teman? Ada di sini yaitu sudut siku-siku dan juga di sini sudut siku-siku. Jadi huruf H mempunyai banyak sudut siku-siku nih. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada sudut siku-sikunya ada 4. Dan kemudian huruf A. Huruf A terdapat berapa sudut ya? Nah, ini adalah sudut lancip. Kemudian di sini dan di sini adalah sudut yang lebih dari 90 derajat. Adalah sudut apa tadi? Sudut apa teman-teman? Iya, sudut tumpul. Kemudian di huruf T ada dua sudut, yaitu sudut siku-siku. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk sudut pada huruf H, A, dan T. An angle is formed when the lines A, B, and BC meet at the common point B. Di sini ada sebuah segitiga atau dua garis yang terhubung dan ada sebuah sudut
yaitu ada pada sudut, yaitu huruf B, atau bisa kita lihat di situ teman-teman untuk sudutnya. Nah, maka garis tersebut adalah garis AB. Dan garis yang kedua yaitu garis BC. Dan untuk titik sudutnya ada di tengah-tengah yaitu B. Pada garis atau titik sudut yang ke B. Seperti itu teman-teman. Bisa dipahamin ya? The line XZ defines the rectangle below into two triangle. Teman-teman, di bawah ini ada sebuah persegi panjang dan kemudian ada garis di tengahnya dan akan menjadi dua segitiga. Nah, number E, we can name segitiga E. Nah, di situ ada segitiga A pada poin Z atau pada titik Z, maka kita bisa menyebutnya segitiga XZW karena titiknya ada pada sudut ke Z atau WZX. Dan number B, at point W, we can also name segitiga B. Maka segitiga B itu adalah segitiga di mana X, W, Z atau Z, W, X. Number C, at point X adalah segitiga C, yaitu W, X, Z atau Z, X, W. Can you name 3 more angle that are not marked in the rectangle? Nah, teman-teman, Miss Vina jelaskan ya untuk bagaimana menentukan letak sudutnya sesuai hurufnya, oke? Nah, teman-teman, kita lihat pada bangun segi 4 atau persegi panjang di sini. Ada titik A. Titik A yaitu pada titik A atau segitiga A. Di sini ada sebuah sudut A yaitu dari Z, X, Z, W. Maka X, Z, dan W. Maka garis ini yaitu X, Z, dan W. Karena titik itu ada pada huruf di tengah-tengah ya teman-teman. Nah, atau bisa juga W, Z, dan X. Tetapi huruf Z-nya harus ada di tengah-tengah. Kemudian kita lihat sudut B. B di mana B? B di sini. Nah, di sini sudut siku-siku. Maka ZWX sudutnya adalah ZWX. Nah, ZWX yaitu ada di tengah-tengah atau huruf W, atau kita balik XWZ. Nah, WZ. Nah, maka huruf V-nya tetap di tengah ya teman-teman karena sudut ini ada di tengah-tengah. Nah, kemudian sudut C. C ada di sini. Maka kita bisa menyebutnya yaitu WXZ. WXZ. Nah, sudutnya ada di X atau kita balik ZXW. ZXW. Nah, tetap ada di tengah-tengah. Jadi caranya seperti itu teman-teman untuk melihat bagaimana ya menulis huruf pada setiap titiknya nih. Untuk segitiga A atau titik sudut A ada pada X, Z, W. Z-nya adalah titik sudut A-nya. Terletak pada tengah-tengah. Seperti ini teman-teman ya. Nah,
Teman-teman, untuk materi kita hari ini sudah selesai. Dan untuk evaluasi penugasannya, teman-teman mengerjakan workbook halaman 144, 145, dan 146. Nah, teman-teman, jika ada yang kurang dipahami, teman-teman bertanya kepada Miss Vina ya. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.